Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 dengan gua Reksa sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 14 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gua bawakan. Yang pertama adalah show SmackDown yang kembali back on track ya untuk viewership dan juga ratingnya. Lalu selanjutnya ini ada kabar rumor mengenai in-ring return daripada Shayna Deville. Dan yang terakhir adalah Money in the Bank ini baru saja ditambahkan satu title match ya. Dan sebelum gua memulai untuk berita-berita di video kali ini, gua ingin memberitahukan ya bagi kalian yang memang menyukai mengenai dunia pro wrestling, baik itu WWE, Ring of Honor, AEW, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya gitu ya. Kalian bisa subscribe ke Mr. Villain 88 karena gua akan memberikan update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, dan juga mungkin gua akan memberikan pandangan tersendiri ya untuk mengenai perkembangan industri pro wrestling itu sendiri gitu. So, bagi kalian yang memang menyukai apa yang gua berikan di channel ini, silahkan subscribe ya guys ya. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ya ke berita yang pertama. Ini adalah kabar mengenai dua penggulat mantan WWE ya, yaitu Alexander Wolf dan juga Buddy Murphy, yang dimana Alexander Wolf ya, atau sekarang ini kita kenal sebagai Alex Tischer, dia pun mengumumkan ya untuk penampilan ya pasca dia dipecat atau dilepas dari WWE di tanggal 19 Mei kemarin. Dan melalui akun Twitternya ya, dia itu memposting suatu video pendek yang dimana menggambarkan bahwa si Alex Tischer ini pun berlatih, dan ini pun menjadi salah satu persiapan dia gitu ya untuk dia melakukan comebacknya ya ke WXW, yang merupakan promotion yang membesarkan namanya ya di dunia pro wrestling dan mengantarkan dirinya pun bisa dikontrak dengan WWE ya. Dan untuk comebacknya daripada si Alex Tischer ini pun bertepatan pada perayaan ulang tahun ke-20 ya daripada promotion WXW ini gitu. Dan untuk acaranya itu sendiri pun akan digelar di Kongres-Zentrum Oberhausen di Jerman ya di tanggal 7 Agustus mendatang gitu guys. Dan sedangkan untuk Buddy Murphy ini pun kita mendapat kabarnya itu melalui postingan yang diberikan oleh Brian Cage ya melalui akun Instagramnya, bahwa Brian Cage ini pun akan menghadapi ex-WWE Buddy Murphy di 2300 Arena yang merupakan arena bekas ECW ya, sebelumnya dikenal itu, di mana Brian Cage ini akan menghadapi Buddy Murphy itu dalam promotion yaitu Battleground Championship Wrestling, yang dimana keduanya ini pun akan saling bertanding di tanggal 18 September mendatang gitu. Dan untuk Buddy Murphy itu sendiri pun dia baru dipecat oleh WWE itu di tanggal 2 Juni kemarin ya, atau gelombang terakhir daripada gelombang terakhir untuk pemecatan main roster dari WWE ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke berita selanjutnya. Ini dari WWE ya, mengenai rating SmackDown episode Jumat lalu, yang dimana untuk SmackDown di tanggal 9 Juli kemarin itu mereka mendapatkan peningkatan ya untuk dari segi viewership ya sebanyak 6,7% dibandingkan episode minggu sebelumnya, dengan angka rata-rata jumlah penonton itu sebanyak 1.986.000 penonton, yang dimana angka tersebut itu bisa dibilang menjadi angka tertinggi kedua ya sejak bulan Mei kemarin gitu ya untuk show SmackDown itu sendiri. Bisa dibilang ya menurut pandangan gua, ini menjadikan untuk show SmackDown kemarin ini membuat si rating dan juga viewership SmackDown itu kembali back on track ya, dimana mereka secara rutin itu bisa mendapatkan jumlah penonton dengan rata-rata di angka 2 juta hingga 1,9 juta penonton gitu ya. Dan sedangkan untuk di segi demografis 18 hingga 49 tahun itu ya, SmackDown itu bisa mendapat cakup rating 0,48 ya, atau meningkat sebanyak 4,3% dibandingkan episode minggu yang lalu. Dan seperti yang gue bilang ya, memang ini udah back on track ya, di mana biasanya
SmackDown itu mendapatkan rating di 0,48 hingga 0,5 ya secara reguler gitu. Dan memang di episode minggu sebelumnya SmackDown itu bisa dibilang mendapatkan rating terendah kedua sepanjang mereka ditayangkan di stasiun televisi Fox ya gitu. Dan secara tahun ke tahun untuk episode SmackDown di tanggal 9 Juli kemarin itu secara overall viewership itu meningkat sebesar 4,5%. Dan sedangkan untuk rating itu meningkat sebesar 3% gitu. Dan semoga saja ya nanti sejak mereka kembali melakukan road tournya sehingga SmackDown ini bisa ditonton secara langsung ya oleh para penontonnya di venue-nya secara live begitu. Semoga saja itu pun bisa membantu ya untuk membuat SmackDown ini bisa mempertahankan ratingnya atau bahkan meningkatkan lagi ratingnya di masa yang akan datang ya guys ya. So kita tunggu saja. Dan kita lanjutkan lagi ya ke berita yang selanjutnya, yaitu mengenai authority figure daripada WWE akhir-akhir ini, yaitu Sonya Deville ya, yang memang dia terlihat menjadi authority figure ya dengan menjadi pembantu daripada Adrian Pearce ya, yang menurut beberapa kabar itu menyebutkan bahwa di pay-per-view daripada Money in the Bank ladder nanti ya, kemungkinan besar Sonya Deville ini pun akan melakukan in-ring return-nya dengan berpartisipasi dalam Women Money in the Bank ladder match mendatang gitu ya. Dan memang seperti yang dilaporkan oleh Fightful Select begitu ya, bahwa akhir-akhir ini Sonya Deville itu pun mendapatkan banyak dorongan besar ya untuk Sonya Deville ini pun dilibatkan dalam pertandingan Money in the Bank ladder match yang akan digelar di hari Minggu nanti gitu ya. Dan memang sudah ada beberapa rencana ya dari pihak official WWE untuk memberikan comeback kepada Sonya Deville ya untuk in-ring return-nya ya, sejak bahkan rencana itu pun sudah direncanakan sejak event WrestleMania ke-37. Namun pihak official pun sudah beberapa kali menunda karena ada beberapa hal ya, yang lebih tepatnya itu karena ada alasan ketidakcocokan daripada segi kreatif. Dan kita harapkan ya, karena memang hingga detik ini gitu ya, dari show SmackDown itu pun baru saja mengirimkan 3 nama ya yang akan mewakili brand SmackDown untuk di pertandingan Women Ladder Money in the Bank ya, karena untuk nama ketiganya itu pun baru saja di-announce kemarin ya melalui postingan dari Sonya Deville ya melalui akun Twitternya, bahwa orang ketiga yang mewakili brand SmackDown itu adalah Natalya ya, yang merupakan one half daripada WWE Women Tag Team Champion ya. Bisa dibilang itu merupakan spot yang tepat ya apabila memang spot terakhir untuk brand SmackDown ya di pertandingan Women Ladder Money in the Bank itu diisi oleh Sonya Deville, karena dari sisi cerita itu akan memberikan angle yang cukup menarik. Dan kita lanjutkan lagi ya, ada satu berita lagi, ini lebih tepatnya mengenai WWE Draft ya, yang memang sudah dicanangkan oleh pihak WWE di beberapa bulan terakhir ya, yang bisa dibilang ini akan menjadi titik awal daripada WWE untuk melakukan perubahan besar-besaran dari segi roster lalu juga dari segi booking ya, karena memang apa yang dilaporkan ya, memang dari CEO WWE itu sendiri yaitu Vince McMahon pun sudah merasa penurunan daripada rating dan juga viewership Raw dan SmackDown alami itu karena dari segi kreatif ya yang memang sudah boring gitu ya dari kedua brand itu, terutama dari segi booking ya yang memang mereka terlalu repetitif ya, terlalu banyak rematch yang mereka lakukan ya untuk booking Raw dan juga SmackDown ya di beberapa bulan terakhir gitu. Yang dimana memang awalnya ya WWE Draft itu sendiri akan digelar di tanggal 30 Agustus dan juga di tanggal 3 September ya. Namun menurut
kabar yang dibawakan oleh Andrew Zarian ya melalui Madman Podcast mengatakan bahwa WWE Draft ini pun akan diundur menjadi di tanggal 1 Oktober dan di tanggal 4 Oktober atau di tanggal 4 Oktober dan di tanggal 8 Oktober begitu. Dan alasan pemunduran daripada pelaksanaan WWE Draft ini pun bertepatan dengan season premier daripada show Raw ya, yang dimana di bulan Oktober nanti Raw ini pun akan memasuki season ke-30-nya ya, sejak mereka itu melakukan debutnya itu di tahun 91 yang lalu gitu guys. So kita tunggu saja sih mau WWE Draft ini pun tetap dilaksanakan post SummerSlam ya di tanggal 30 Agustus mendatang atau nanti di bulan Oktober, karena yang gua tunggu itu adalah perubahan yang dijanjikan oleh WWE ya. Karena jujur sekali ya, apa yang gua rasakan ini sejak awal tahun ya sejak awal tahun ini match card yang disuguhkan oleh WWE itu ya, terutama pasca WrestleMania ke-37 kemarin itu sangat amat boring gitu ya, karena repetitif, tidak ada terobosan. Memang terasa bahwa WWE ini pun merasa kayaknya mereka tuh main aman gitu ya, untuk tidak meriskankan para talent ya, sebagai sisi persiapan mereka untuk melakukan on road tour yang memang akan dimulai minggu ini gitu sih guys. Ya sekali lagi gua harapkan di WWE Draft mendatang WWE akan memberikan perubahan besar gitu ya guys ya. Dan kita lanjutkan lagi ya ke berita terakhir dari video kali ini, yaitu adalah hasil show daripada Raw edisi 12 Juli 2021, yang dimana show ini pun dibuka dengan penayangan grafik ya atau gambar untuk penghormatan atas meninggalnya Mr. Wonderful Paul Orndorff ya, yang baru saja meninggal di hari Minggu waktu Amerika Serikat ya, atau hari Senin kemarin ya waktu Indonesia. Almarhum itu memang beliau itu dikenal sebagai salah satu bintang WWE ya di tahun 80-an. Dan dia paling dikenal pada saat dia ini menghadapi Hulk Hogan, dan dia pun bahkan pernah mengisi main event daripada WrestleMania ketiga ya, di mana dia pernah melakukan tag team bersama Roddy Piper pada saat itu menghadapi Hulk Hogan bersama Mr. T ya, yang kalian kenal itu dari acara televisi The A-Team ya gitu. Dan setelah daripada penghormatan kepada Mr. Wonderful, show pun berlanjut lagi dengan pertandingan pertama di malam tersebut, yaitu single match antara Xavier Woods yang ditemani oleh Kofi Kingston menghadapi WWE Champion Bobby Lashley yang ditemani oleh MVP dalam non-title match, yang dimana secara mengejutkan ya pertandingan itu bisa dimenangkan oleh Xavier Woods via roll up pin. Walaupun memang sepanjang pertandingan itu Bobby Lashley ini terlihat sangat amat mendominasi ya, bahkan Xavier Woods ini tidak diberi kesempatan ya untuk memberikan perlawanan. Namun ada satu celah yang memang bisa dimanfaatkan secara sempurna ya oleh Xavier Woods ya, sehingga dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan show pun berlanjut lagi, ada segmen daripada Alexa Playground yang dimana ini pun dihadiri oleh FM Bernie dan juga Doudrop. Berlanjut lagi ada segmen promo daripada Jinder Mahal dan juga Drew McIntyre, yang bisa dibilang walaupun belum mengena ya daripada segi promo yang mereka bawakan, namun akhirnya ya kita bisa melihat Drew McIntyre ini pun tidak lagi terobsesi akan daripada WWE Champion yang dipegang oleh Bobby Lashley ya pada akhirnya ya, walaupun memang dia masih berambisi untuk memenangkan Money in the Bank di hari Minggu nanti gitu ya. Tapi yang gue harapkan sih feud antara Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal ini akan menjadi penyegaran ya bagi Drew McIntyre, sehingga kita ini tidak bosan daripada booking daripada Drew McIntyre yang harus selalu terlibat dalam title scene gitu. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan Fatal 4-Way yang diikuti oleh Nikki Almost a Superhero menghadapi Asuka, Naomi dan juga Alexa Bliss, yang bisa dibilang ini merupakan
pertandingan pemanasan ya bagi para kontestan Women Money in the Bank ladder match di hari Minggu nanti, yang dimana di pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Nikki Almost a Superhero begitu. Dan selanjutnya ini ada promosi daripada AJ Styles ya mengenai title match mereka, yang dimana AJ Styles bersama Omos ini akan menghadapi The Viking Raiders ya untuk memperebutkan The Raw Tag Team Championship di hari Minggu nanti ya, di event Money in the Bank mendatang gitu guys. Show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match ya antara Ivar yang menghadapi AJ Styles, yang dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup berimbang, cukup penghibur ya, walaupun pada akhirnya ini Ivar ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Ivar ini pun berhasil mengeksekusi body slam ya terhadap AJ Styles, yang dimana AJ Styles ini pun dilemparkan ke bagian sudut daripada sisi ring ya, daripada bagian pojok daripada ring tersebut begitu, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kelanjutan daripada rivalitas antara AJ Styles bersama Omos dengan The Viking Raiders, yang dimana kali ini The Omos ini menghadapi Eric. Dan seperti yang sudah kita lihat ya di episode sebelum-sebelumnya, bahwa memang Omos ini merupakan salah satu power yang paling dominan ya untuk di WWE sekarang ya. Karena kita bisa melihat ya di pertandingan tersebut ini Eric ini sama sekali tidak berkutik ya terhadap Omos begitu. Dan Omos pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya setelah dia mengeksekusi 3 body slam ya terhadap Eric dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu. Dan memang selama ini pun Omos ini bisa dibilang merupakan kekuatan yang susah untuk digoyahkan ya. Bahkan The Viking Raiders pun harus melakukannya secara bersamaan ya, untuk bisa menggoyahkan atau menjatuhkan si Omos, walaupun itu hanya berlangsung untuk beberapa saat gitu ya. Dan gua rasa peluang The Viking Raiders untuk memenangkan title Raw Tag Team Champion di hari Minggu nanti pun cukup kecil ya, dengan apabila Omos dan juga AJ Styles ini bisa memberikan performa terbaik ya di hari Minggu nanti ya, dan memberikan teamwork yang solid begitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan Sheamus yang menghadapi Humberto Carrillo, yang dimana ini pertandingan ini pun sangat amat singkat ya berlangsungnya, karena di tengah pertandingan tersebut kita bisa melihat bahwa si Humberto Carrillo itu mencederai daripada salah satu lututnya, sehingga Sheamus ini pun berhasil mengeksekusi Brogue Kick ya terhadap Humberto Carrillo. Namun setelah memenangkan pertandingan tersebut ya, Sheamus ini pun mencoba untuk menghabisi Humberto Carrillo sebelum Damian Priest itu datang untuk menolong Humberto Carrillo, dan Sheamus pun secara otomatis langsung kabur keluar daripada arena pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut lagi ada Fall Count Anywhere match, yang dimana di pertandingan tersebut Ricochet menghadapi John Morrison, yang dimana ini merupakan rematch antara keduanya ya, setelah mereka berdua ini pun sudah saling bertemu ya di 2 episode Raw terakhir ini, dan ini menjadi pertandingan ketiga mereka ya dalam 1 bulan terakhir ini gitu. Dan kali ini Ricochet ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mempin daripada si John Morrison. Dan kita pun berlanjut lagi ada pertandingan single match antara Rhea Ripley yang menghadapi Natalya ya dalam format single match, yang dimana di pertandingan tersebut pun bisa dibilang cukup baik ya, karena keduanya ini pun bisa menyamai satu sama lain gitu ya, dan memberikan hiburan yang cukup menarik juga ya di pertandingan malam tersebut. Dan pada akhirnya pun ya Rhea Ripley ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move yaitu Riptide terhadap Natalya dan memenangkan tersebut via pinfall. Namun hal yang menarik itu terjadi pasca kemenangan daripada Rhea Ripley, yang dimana Charlotte Flair yang merupakan lawan daripada Rhea Ripley untuk di hari Minggu nanti ini pun memasuki arena pertandingan dan menyerang Rhea Ripley itu menggunakan chop block, dan diikuti dengan memberikan figure 4 kepada si Rhea Ripley ya. Dan hal tersebut pun menutup segmen pertandingan daripada Rhea Ripley versus Natalya. Dan kita pun berlanjut dengan segmen penutup daripada show Raw yang menjadi pengakhir daripada
WWE Show yang digelar di Thunderdome ya. Untuk segmen terakhir daripada show Raw di edisi terakhir pada era Thunderdome yaitu adalah MVP VIP Lounge, yang dimana di segmen tersebut ya memang seperti biasanya di segmen tersebut kita bisa melihat adanya lounge yang berisikan para wanita dan juga dipenuhi dengan champagne. Dan di segmen tersebut pun ya MVP pun melakukan promo bahwa yang pada intinya ya promonya itu adalah Raw selama era Thunderdome itu sangat amat didominasi oleh Bobby Lashley ya. Bahkan di era tersebut pun Bobby Lashley berhasil memenangkan gelar WWE Champion ya untuk pertama kalinya sepanjang karirnya, yang dimana itu merupakan penantian dia ya selama 10 tahun terakhir ya dalam karirnya itu. MVP pun mengatakan bahwa Thunderdome era itu lebih baik dinamakan sebagai Lashley Dome era ya, karena sebagaimana si Bobby Lashley ini mendominasi Raw dalam Thunderdome era itu gitu. Untuk lebih memeriahkan lagi daripada perayaan tersebut ya dan memberikan penghormatan terhadap Bobby Lashley, maka MVP pun melakukan announcement ya untuk mengundang Bobby Lashley ke dalam VIP lounge-nya. Namun Bobby Lashley ini pun tidak lantas langsung menerima undangan daripada si MVP, yang membuat si MVP pun harus melakukan announcement beberapa kali ya, hingga akhirnya itu pun membuat si Bobby Lashley ini pun datang ke VIP lounge daripada MVP, walaupun dengan suasana yang terlihat bahwa dia tidak dalam suasana untuk merayakan apa yang MVP rasakan gitu ya. Dan hal tersebut pun selaras dengan apa yang Bobby Lashley katakan kepada MVP, yang dimana dia katakan kepada MVP ini pun dia mengapresiasi apa yang MVP lakukan kepada Bobby Lashley selama ini, bahkan memberikan dukungan dia yang sehingga membuat Bobby Lashley pun bisa memenangkan title daripada WWE Champion. Namun Bobby Lashley pun tidak mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh MVP akhir-akhir ini ya, dengan membuat lounge lalu mengundang para wanita dan juga konsumsi daripada champagne itu sendiri, yang dimana hal tersebut membuat Bobby Lashley itu dirasa dirinya itu kehilangan fokus dan juga menjadi sloppy atau ceroboh ya dalam dia bertanding di beberapa bulan terakhir ini gitu ya. Dan di segmen tersebut pun diakhiri dengan kemarahan daripada Bobby Lashley, yang dimana dia pun merusak properti daripada VIP Lounge itu sendiri. Dan hal tersebut pun menutup show daripada Raw edisi 12 Juli 2021, atau bisa dibilang menjadi show terakhir daripada WWE yang digelar dalam Thunderdome. Dan ini pun menjadi penutup daripada suatu era di WWE, yaitu Thunderdome era guys gitu. Dan dari show Raw kemarin pun kita bisa menyimpulkan ya bahwa kita ini sudah mendapatkan bisa dibilang full card ya daripada untuk pay-per-view Money in the Bank yang akan digelar di 18 Juli mendatang ya, yang dimana pertandingan untuk Raw Tag Team Championship ya yang akan dipertandingkan oleh The Viking Raiders sebagai penantang yang akan menghadapi juara bertahan yaitu AJ Styles dan juga Omos, ini menjadi pertandingan ke-6 ya untuk show tersebut, dan sekaligus menjadi pengganti untuk pertandingan IQ match antara Bianca Belair yang menghadapi Bayley ya, yang memang awalnya dijadwalkan untuk di event tersebut begitu. Yang bisa dibilang itu adalah menjadi pelengkap terakhir ya untuk Money in the Bank, karena untuk pay-per-view daripada dulu itu sendiri mereka memang hanya mempertandingkan 6 pertandingan, dan gua rasa untuk di show SmackDown minggu ini pun kemungkinan besar tidak akan menambahkan pertandingan lagi ya untuk show tersebut begitu ya. Namun kita pun masih ada satu misteri yang masih harus diungkap, yaitu satu kontestan yang tersisa ya
untuk Woman Money in the Bank ladder match ya, yang dimana satu spot tersisa itu harus diisi dari brand SmackDown. Walaupun memang rumor yang disebutkan itu adalah Shayna Devil yang menjadi kandidat terkuat yang untuk mengisi spot tersebut, begitu ya guys ya. Namun kita tunggu saja ya di show SmackDown nanti. Tapi gua harap pihak daripada WWE ini memutuskan untuk tetap membuat spot itu misterius hingga di event Money in the Bank itu sendiri, yang dimana Shayna Devil itu bisa menjadi the surprise contestant untuk di event tersebut, yang dimana itu akan menambahkan lagi the wow factor untuk pertandingan daripada Woman Money in the Bank ladder match itu sendiri gitu guys sih. Dan itu saja sih yang bisa gua sampaikan untuk di video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.